Jumpa lagi dengan saya Angke di channel saya Angke Berbisnis Gampang dan juga di channel Kubis, channel sharing bisnis nomor 1 di Indonesia. Nah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Pak Andi dari Jakarta yang bertanya bagaimana Rasulullah berdagang dan apa pelajarannya supaya kita juga sukses untuk berdagang dan berbisnis di era kita. Nah, saya memang agak kesulitan menemukan cerita-cerita mengenai Rasulullah khususnya tentang berdagang yang secara komprehensif. Namun dari beberapa sumber yang saya dapat, saya akan mencoba mensarikan beberapa hal bagaimana kunci sukses Rasulullah sebagai pemimpin kabilah pada masa itu yang sukses berbisnis dan menjadi salah satu orang yang kaya di Arab. Jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya jangan seperti yang dibayangkan kebanyakan orang Dulu ketika guru saya di sekolah menjelaskan Nabi Muhammad itu berdagang, bayangan saya Nabi Muhammad itu menghamparkan dagangan di pasar, kemudian dia duduk di pasar itu dan orang beli, karena mungkin itu imajinasi anak kecil dan juga imajinasi kita semua. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad itu bukan pedagang. Nabi Muhammad itu adalah CEO, direktur utama. Nabi Muhammad itu memimpin 12 kabilah. 12 kabilah itu kira-kira satu kabilah itu terdiri dari lebih dari 100 orang, bahkan lebih dari 100 budak. Jadi kira-kira kalau 12 kabilah itu 1.200 orangan lah. Jadi beliau itu sekali lagi bukan pedagang ecek-ecek, tapi pedagang yang memang pedagang besar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu bahkan adalah orang yang terkaya. Dia kabilahnya lebih besar lagi. Nah, jadi kita patut orang sebagai muslim kita mencermati bagaimana Rasulullah itu sukses berbisnis. Saya mensarikan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah Rasulullah berbisnis sukses itu karena yang pertama adalah transparent price atau harga yang transparan. Jauh sebelum orang barat itu mengeluarkan konsep yang namanya spiritual marketing atau marketing 3.0 spiritual marketing. Nabi kita sudah mencontohkan bagaimana spiritual marketing itu bekerja. Yang pertama adalah transparent price. Harga itu harus transparan. Jadi tidak boleh ada hidden price, harga yang disembunyikan, compost price, harga yang dikompos sama produk-produk yang lain dicampur, atau ada transfer price, ada produk yang harganya sengaja disubsidi dari produk lainnya. Nah, dari kita harga itu adalah yang spiritual, karena harga menyangkut kepercayaan. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau harganya transparan. Kalau sutra jenis A, dia akan jual memang dengan harga yang tipe A juga. Kalau sutra jenis B, dia juga akan jual dengan harga yang B juga. Nah, kita juga harus demikian. Kalau kita memang produk kita bagus, kita harus membandrolnya dengan bagus juga. Jika produk kita jelek, kita harus juga mengakui bahwa produk kita jelek dan tidak boleh dibanderol dengan harga yang A, tapi harga yang lebih turun yaitu harga yang B. Kemudian yang kedua adalah prinsip dari penjualan Rasulullah itu adalah creating storytelling. Menciptakan satu cerita sehingga produk beliau itu bisa terjual dan dianggap beda dengan orang lain. Misalkan beliau menceritakan bahwa produk itu bagaimana dia memperolehnya ketika dia pergi ke Syam. Di Syam itu seperti apa, kemudian perjalanan dari mulai Mekah ke Syam seperti apa, orang-orang di Syam seperti apa, ini kain ini diproduksi seperti apa. Jadi jauh sebelum kita mengenal yang namanya publicity, sebelum mengenal public relation, itu
Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana melakukan public relation, yaitu apa? Beliau bercerita tentang perjalanan beliau dalam mendapatkan produk tersebut ya, secara jujur ya. Nah, dari situ orang akan menilai sendiri, oh produknya ini cara dapetinnya itu susah, makanya pantas jika diberikan harga yang mahal. Oh, perjalanan ke Syam itu jauh, berhari-hari, berbulan-bulan, makanya pantas jika saya membayarnya lebih mahal daripada produk ini saya beli sendiri ke negeri Syam, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah create personal guarantee. Jadi orang, kalau zaman sekarang orang kasih garansi ya 3 bulan ya boleh ganti barang ya, 12 hari boleh ganti barang segala macam. Rasulullah dari beliau berdagang itu memberikan personal guarantee ya, jika barangnya cacat boleh dikembalikan. Garansi ini juga orang menerimanya dengan percaya karena apa? Jauh sebelum beliau itu berdagang ya dengan Khadijah segala macam, dia sudah memiliki reputasi sebagai seorang yang terpercaya dari kecil ya, dari kecil tidak pernah bohong ya. Abu Bakar itu dulu temannya waktu bermain, temannya kecil ya. Karena Abu Bakar itu tahu sejak kecil Muhammad itu tidak pernah berbohong. Begitu Nabi Muhammad mengatakan mendapat wahyu, maka Abu Bakar pun langsung percaya, bukan karena wahyunya, tapi Abu Bakar itu percaya apa yang disampaikan oleh seorang Muhammad sejak kecil dia tahu pasti benar. Nah demikian juga ketika Anda sudah punya reputasi record seperti Nabi Muhammad ya, selalu dipercaya, berdagang pun ya pasti enak. Orang itu langsung percaya, mau dagang apapun dipercaya, mau nitip apapun dipercaya ya, gitu ya. Jadi personal guarantee. Kemudian yang ketiga give the bonus. Jadi Nabi Muhammad itu pernah dalam suatu riwayat suka memberikan bonus. Jadi misalkan beli kain ya, kain sepanjang misalkan 1 roll gitu, dia kasih berapa meter kain gratis supaya dia bisa bikin baju. Nah, saya juga ada satu contoh di sekitar rumah saya ini, ada satu pedagang buah yang begitu laris, bukan karena murah, karena dia suka kasih bonus ini. Jadi ketika saya membeli 5 kilogram mangga, maka dia otomatis kasih 2 atau 3 salak. Nah, kadang kalau saya beli jeruk ya 5 kilo juga, kadang dia kasih 1 butir apel. Dan itu bukan ke saya, ke semua orang. Nah itu adalah bentuk sedekah, tapi sekaligus apa? Membuat hati orang senang, surprise. Loh ini kok saya dikasih bonus, setiap kali saya kesini dikasih bonus. Nah itu membuat orang ketagihan, oh nggak apa-apa lah, orangnya baik, orangnya kasih bonus, kalau lebih mahal dikit nggak apa-apa, yang penting bisa dipercaya, yang penting buahnya segar, itu yang di pikiran kita ya. Kemudian create good content. Nah, jadi Nabi Muhammad itu kalau punya barang selalu barang yang terbaik. Ya, jadi tidak pernah dia jual barang cacat kemudian dibungkus ya supaya terlihat baik, enggak. Kalau dia ada barang cacat, dia akan sampaikan kecacatannya. Ini barang memang cacat loh, ada di sisi ini gitu ya. Dan kamu boleh bayar lebih murah. Nah, kebanyakan dari oknum-oknum bisnis itu banyak menyembunyikan kecacatan barang. Ya. Barangnya sebenarnya tidak segar dibilang segar. Barangnya nggak organik ditempeli stiker organik. Ya. Mobilnya itu bukan milik wanita diiklanin pengguna wanita. Ya. Mobilnya bukan ex dokter dibilang mobilnya ex dokter supaya harganya naik. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa bikin satu great content ya, kontennya memang bagus ya, maka otomatis ya kita akan dipercaya ya. Jadi kalau bikin bakso ya baksonya yang bagus, yang jelek sudah tidak terlalu bagus harus disingkirkan. Anda dagang mie Indomie, Anda dagang mie
yang semisal mie Aceh yang itu memang harus mie yang segar, maka tiap 8 jam sekali kalau mie itu sudah tidak bagus, sudah agak apek, ya Anda harus buang. Jangan karena apek kemudian bacin itu digoreng kemudian nggak kerasa lagi, tetap Anda hadirkan gitu ya. Jadi selalu jujur. Kemudian big smile and pray to the customer. Jadi selalu tersenyum ramah ya, lebar dan selalu mendoakan customer kita. Mendoakan itu dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam itu sangat penting. Dan Nabi itu kalau setiap orang yang membeli produknya beliau selalu mendoakan semoga keberkahan terlimpah kepadamu. Semoga keberkahan terlimpah kepadamu. Beda kalau Anda pergi ke minimarket. Ya, Anda sudah bawa barang sekeranjang, ya, Anda mau bayar, kasirnya bilang apa? Bilang, "Oh, hanya segini, Pak. Tidak tambah yang lain lagi. Mau rokok, Pak? Mau permen, Pak?" Nah, itu sebenarnya nggak spiritual. Sudah dibeli, tidak ada rasa syukurnya, tidak ada rasa syukurnya. Malah cuma ngomong hanya segini. Padahal kita belinya udah sekeranjang, itu sama sekali nggak spiritual. Ya, harusnya dia say thank you, terima kasih sudah berbelanja di minimarket kita, semoga keberkahan selalu terlimpah kepada Bapak dan keluarga. Harusnya begitu. Ya, nggak tahu itu trainingnya yang mentraining siapa, ya. Itu bukan kesalahan dari pegawai dari mart gitu, tapi itu kesalahan dari trainingnya dari minimarket itu. Kenapa dia menggunakan SOP untuk berucap seperti itu, berucap tanpa ada rasa syukur, ya. Kemudian knew the desire and anxiety of customer. Jadi Nabi Muhammad itu selalu kenal sama customernya, ya. Dia ngerti apa yang dibutuhkannya. Ya, ketika dia pengen bikin sorban, maka dikasihlah kain yang untuk sorban. Ya, ketika dia butuh rempah-rempah, dia kasihkan rempah-rempah yang cocok untuk masakannya dan segala macam. Ya, kita harus tahu nih kebutuhan mereka apa, keinginan mereka apa, kegelisahan mereka apa, hasrat mereka apa. Jangan semata-mata karena kita pengen menjual produk yang marginnya paling gede, produk yang paling menguntungkan, kita jelondrokkan, kita dorong dia untuk beli itu. Kebanyakan ini di toko retail. Ya. Misalkan Anda sering kan membeli sesuatu kemudian Anda dialihkan untuk membeli yang lain. Contohnya, Anda sebenarnya pengen membeli kamera ini, kamera action kamera merek Kogan. Atau Anda pengen membeli action kamera merek GoPro, sudah dari rumah nih, pengen beli GoPro. Ya. Tapi kemudian karena mungkin merek lain ya, misalkan Brika menawarkan bonus yang berlebih kepada pemilik toko, maka pemilik toko ini akan cenderung mengarahkan orang yang beli GoPro untuk berpindah kepada Brika. Katakanlah seperti ini, "Wah, Mas, GoPro kan mahal ya, ini cuma merek aja. Nah, kenapa nggak coba beli Brika nih? Brika ini sama dengan GoPro, ini fiturnya banyak ya. Terus harganya lebih murah loh, garansinya lebih bagus juga, lebih panjang loh." Nah, kayak gitu. Ini juga ada bonusnya, dapat stick, dapat apa. Akhirnya apa? Kepercayaan kita luntur. Padahal dia misalkan menawarkan Brika karena Brika itu misalkan kasih bonus banyak ke toko itu, kasih margin yang banyak ke toko itu. Nah, itu sebenarnya kurang bagus. Artinya kalau orang pengennya apa, sediakan pengennya apa. Kalau orang mau beli GoPro, nggak usah banyak ngomong, kasih GoPro. Meskipun marginnya kecil. Kalau dia mau beli Brika, kasih Brika. Kalau dia mau beli Kogan, kasih ke Kogan. Ya. Seperti itu. Jangan mencoba mengarah-ngarahkan dia untuk membeli sesuatu yang dia akan sesali, tapi Anda di lain pihak Anda dapat untung besar. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah working with the best supplier. Jadi kita dalam bisnis, Rasulullah selalu mengajarkan kita harus bergaul dengan orang-orang yang terbaik. Ya, supplier beliau itu baik-baik semua, top semua yang ini, ya. Ya, jadi sutranya itu yang di tempat yang terbaik, ya. Kemudian rempah-rempah dia cari yang terbaik, bahkan sampai ke negeri Cina katanya ya. Gitu ya.
ya, sutra dari mana, buah-buahan dari mana, segala macam. Ya, di tempat-tempat yang terbaik. Nah, begitu juga di dalam bisnis. Karena tadi prinsipnya kita pengen menghasilkan produk yang terbaik, kita juga harus pilih supplier yang terbaik. Bukan saja supplier yang murah, sekedar murah, ya daging sekedar murah, ya, tapi harus cari daging yang berkualitas untuk bisnis bakso misalkan. Ya, kalau Anda pedagang mie, harus cari pabrik mie yang paling bagus, yang paling enak, yang telurnya 4, kalau bisa telurnya 10 biar gurih kan gitu kan. Sedangkan cuma yang telurnya 1 pakai bahan pengawet segala macam. Ya, jadi the best product itu asalnya dari the best supplier. Nah, itu saya jawab pertanyaannya dari Pak Andi. Semoga Pak Andi juga senang dan teman-teman semua di channel ini juga mendapat pelajaran dari sharing saya kali ini. Ya, kebetulan ini saya bikinnya menjelang mudik Lebaran, jadi saya ucapkan selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan bagi Anda yang mudik, semoga Anda bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan kembali lagi ke Jakarta di tempat Anda berdakwah ini, ya, berdakwah tentang kehidupan, ya, bisa lancar dan sukses.